Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Priscilla Wiratnata dari Food Technology 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai struktur organisasi dari McDonald's. Ya, jadi struktur organisasi dari McDonald's ini dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada top level executives, yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pengaturan tujuan, keuangan, operasi, dan memastikan kelancaran dalam kegiatan. Dalam top level eksekutif sini ada CEO, Chairman of Board, Directors, CFO, Chief Restaurant Officer, COO, Senior Marketing Manager, Senior Sales Manager. Kemudian ada Finance Department yang menangani masalah keuangan, akuntansi, dan keuangan bisnis. Dalam Finance Department ini ada Finance Country Head, Finance City atau State Head, Finance Manager, dan Accounts Manager. Kemudian, ada marketing department yang menangani kebutuhan dan masalah pemasaran dan periklanan. Dalam marketing department ini, ada marketing country head, marketing city atau state head, marketing manager, marketing executives. Kemudian ada sales department yang memastikan semua yang berkaitan dengan penjualan ditangani dengan benar dan dijalankan secara efektif. Dalam sales department ini ada sales country head, sales city head, sales executives, dan salesman. Kemudian yang terakhir ini ada restaurant level executives. Jadi ini merupakan tim inti yang berperan dalam kelancaran pengelolaan di setiap cabangnya. Dalam restaurant level executives ini ada general manager, restaurant manager, first assistant manager, second assistant manager, shift running manager, floor manager, staff training crew, crew members, support staff, cleaners, servers, cooks, dan bakers. Ya, kemudian organizational design. Ini merupakan sebuah proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen. Elemen yang pertama itu adalah work specialization. Jadi McDonald's ini menerapkan sistem pembagian kerja, sehingga setiap individu memiliki tugas yang berbeda-beda untuk menjaga restoran tetap efisien dan kecepatan pelayanan makanan dapat tetap terjaga. Kemudian ada departmentalization. Jadi departementalisasi McDonald's ini terstruktur di sepanjang garis fungsional. Berbagai departemen di McDonald's adalah top level executive, finance department, marketing department, sales department, dan restaurant level executives. Kemudian yang ketiga ini ada chain of command. Jadi pemilik franchise yang berpartner dengan McDonald's ini harus mewakili brand McDonald's sendiri dengan mengikuti cara yang sesuai bagi McDonald's. Kemudian ada span of control. Jadi rentang kendali manajer di McDonald's ini tergolong sempit. Rentang kendali tergantung pada jumlah bawahan yang bekerja di bawah supervisor. Kemudian yang kelima ada centralization dan decentralization. Jadi McDonald's ini menggunakan struktur yang sebagian besarnya terpusat, sehingga dapat memastikan bahwa kontrol dapat dipertahankan di ribuan outlet yang tersebar. Dalam hal ini, keputusan dibuat oleh Don Thompson yang saat ini menjabat sebagai CEO dari McDonald's. Kemudian ada formalization. Jadi McDonald's menetapkan peraturan-peraturan yang dapat dikatakan sangat strict dan wajib ditaati oleh para karyawannya. McDonald's pernah memecat karyawannya yang ketahuan makan saat jam kerja. Jadi memang sangat strict banget peraturan yang ditetapkan oleh McDonald's ini. Kemudian, perusahaan McDonald's ini tergolong ke dalam mechanistic organization yang bercirikan high specialization, rigid departmentalization, clear chain of command, narrow spans of control, centralization, dan high formalization. Jadi McDonald's telah berkembang menjadi organisasi mekanis dengan lingkungan yang dapat diprediksi, seperti struktur dan prosedur manajemen untuk McDonald's telah diatur secara unik untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul dari masalah manajemen. Kemudian pengoperasian sistem manajemen McDonald's ini sudah bersifat mekanis. Apabila dianalogikan, karyawan di McDonald's ini beroperasi sebagai komponen mesin besar yang memiliki tujuan yang jelas. Sedangkan McDonald's merupakan mesin yang lebih besar lagi yang mengandalkan pelayanan dari para karyawan itu untuk mempertahankan kesuksesan di semua cabang yang tersebar. Ya, kemudian team structure.
Jadi McDonald's ini membuat struktur perusahaan ke dalam bentuk tim, seperti top level executive, finance department, marketing department, sales department, dan restaurant level executive. Kemudian, matrix structure. Ini merupakan struktur organisasi yang menetapkan spesialis dari fungsional yang berbeda departemen untuk mengerjakan satu proyek atau lebih. Jadi McDonald's ini menggunakan 3 struktur berbeda dalam sistem operasinya. Yang pertama itu struktur fungsional yang khusus untuk perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua itu ada struktur divisi untuk restoran. Dan yang ketiga ada struktur geografis untuk pasar globalnya. Jadi ketiga struktur tersebut secara keseluruhan tergolong ke dalam struktur matriks yang dapat digunakan untuk mencapai produk dan fungsi yang sukses dan berkualitas tinggi. Kemudian project structure. Jadi ini merupakan struktur organisasi di mana karyawan terus mengerjakan proyek. Di dalam contoh ini, McDonald's dalam salah satu proyeknya melakukan research project di restoran. Kemudian boundaryless organization. Jadi ini merupakan organisasi yang menghilangkan penghalang tradisional antar departemen, serta penghalang antara organisasi dan lingkungan eksternal. Saya di sini mengambil contoh Starbucks. Jadi Starbucks Corporation membentuk kemitraan yang terbilang sukses dengan PepsiCo Inc. untuk memasarkan minuman dingin bernama Frappuccino. Bukan tanpa alasan Starbucks bermitra dengan PepsiCo Inc. ini, melainkan untuk mewujudkan keinginannya dalam menguasai ruang pajang di supermarket dengan pengetahuan dan pengalaman pemasaran yang didapat saat bermitra dengan PepsiCo ini. Kemudian virtual organization. Jadi ini merupakan organisasi yang terdiri dari sebuah organisasi kecil yang karyawannya bekerja penuh waktu dan spesialis luar yang dipekerjakan sementara waktu saja untuk mengerjakan kebutuhan proyek. Jadi setelah memiliki fasilitas pelatihan fisik di Oak McDonald's ini telah mengembangkan strategi pembelajaran dengan platform pembelajaran virtual berbasis teknologi cloud. Jadi platform teknologi pembelajaran tersebut mencakup McDonald's Campus LMS dari Sabah dan kampus virtual. Kemudian network organization. Ini tuh merupakan organisasi yang menggunakan karyawannya sendiri untuk melakukan beberapa aktivitas pekerjaan dan jaringan pemasok untuk menyediakan produk lain yang dibutuhkan komponen atau proses kerja dari luar. McDonald's telah menyebarkan jaringan broadband ke sekitar 10.000 restorannya yang tersebar di Amerika Serikat. McDonald's telah memutuskan untuk meningkatkan jaringannya. Ini bukan tanpa alasan, melainkan dari perspektif pelanggan ini, perusahaan ingin meningkatkan pengalaman restoran bagi para pelanggannya dan ingin membuat merek McDonald's ini lebih relevan lagi. Sedangkan dari perspektif bisnisnya, perusahaan ingin menerapkan aplikasi baru di setiap restoran serta meningkatkan kinerja aplikasi yang sudah ada saat ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.